Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun dolar makin melejit, pertamax makin naik, tapi kita tetap baik-baik aja ya Om Tante. Amin. Kita kayaknya kedatangan tamu yang luar biasa nih Om Tante. Kita bisa ngeliat di sebelah kanan ada Ibu Kamaya yang sudah hadir dengan anak-anaknya yang lucu sekali. Kayaknya adanya masih gemeteran, ini mama kita di mana katanya. Oke, baik. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian kita. Pujilah aku Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yes, haleluya. Amen. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan kami cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin
pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas ibadah pagi hari ini, haleluya Tuhan. memberkati setiap jemaat yang hadir, setiap anak-anak yang melayani, memberikan pertolongan dan jalan keluar ketika anak-anakmu datang dengan masalah pagi ini. Kami semua akan pulang dengan berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan memenuhi hidup kami sekarang dan selamanya. Terima kasih. Amin. Kami mulai Haleluya, ibadah Yesus. kami, alaskan doa dan mohon berkat dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang merasakan bahwa Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita boleh ngasih jempol kita. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Yes. Setiap hari adalah hari yang terbaik. Kita akan angkat pujian kita, hari yang terbaik. Yes. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku
diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, haleluya, amin. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Boleh sama-sama angkat tangan kita. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, akan kami pikul salibmu Tuhan. Haleluya, amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, haleluya. Silakan duduk om tante semua. Amin. Yang bertugas membawakan kantong persembahan, saya undang untuk maju ke depan. Nanti Friska akan pimpin kita dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa, berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu yang mengedarkan kantong persembahan, berkati kehidupannya, pakai kehidupannya lebih lagi ya Bapa. Amin, Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Terima kasih untuk persembahan Om Tante semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Kamaya Lutungan untuk maju ke depan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangannya Om Tante? Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom untuk kita semua. Shalom, terima kasih secara khusus untuk Om saya, Bapak Gembala, Om Martin, terima kasih buat waktu dan kesempatannya untuk Sis Giselle juga. Ya, thank you dan Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan saya Kamaya, kenalan dulu. Ya kan pepatah katakan kalau tak kenal maka tak kenal. Kalau tak kenal, kalau belum kenalan nanti nggak kenal gitu kan. Tak kenal maka tak sayang, saya Kamaya. Saya adalah seorang istri dan seorang ibu dari 3 anak yang hari ini ngintil sama saya. Tiga-tiganya walaupun ngantuk-ngantuk tadi ditanyain sama Giselle, bangun jam berapa? Jam 4 pagi tante katanya. Kita mau keluar kota soalnya nih. Saya tinggal di Kelapa Gading Bapak Ibu. Ya, gereja kami juga di Kelapa Gading. Kalau Bapak Ibu pernah tahu mungkin sahabatnya Bapak Martin itu adalah papi mertua saya, namanya Bapak Noldi Luntungan. Jadi saya menikah dengan anaknya, namanya Yedia Luntungan, seringnya dipanggil Sinyo. Dan saat ini Tuhan mempercayakan kami berdua untuk melanjutkan penggembalaan di tempat kami di GBT Kelapa Gading dan di Bekasi namanya GBT Kasih Karunia atau GBT Home. Dan puji nama Tuhan, wah cerita tentang kebaikan Tuhan
pastinya saya bisa ada di sini itu amazing Bapak Ibu, bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena saya siapa, tetapi karena Tuhan siapa, karena Tuhan yang begitu hebat di dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Perkenalannya udah segitu aja, nanti kalau lama-lama ya kan nggak cukup waktunya ya. Dan cerita tentang sedikit background saya nggak terlalu asing dengan daerah sini karena dulu juga mantan anak sini, Ciela. Anak Cipondo kalau Bapak Ibu tahu ya, Cipondo yang mau ke arah Ciledug sana. Dulu saya kecil, saya besar di sana. Dan kenapa saya juga nggak terlalu asing dengan Perumnas ini, karena dulu kalau saya sekolah, saya melewati jalur Perum juga ya, antar jemput. Jadi jemputan saya ngelewatin daerah Perum juga, beberapa teman saya juga tinggal daerah sini jadi ngelewatin dan antar jemput gitu. Karena saya sekolahnya di Karawaci, di Islamic Village. Ya, Islamic Village, jadi kalau Bapak Ibu tahu di pinggir tol, sekolah Islam salah satu terbesar lah yang ada di, mungkin di Indonesia juga ya. Ya saya sekolah di situ dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan kenapa saya sekolah di situ? Ya karena dulu agama saya Islam Bapak Ibu. Nah makanya nggak pernah menyangka bisa ada di sini. Siapalah saya ini ya Bapak Ibu ya. Dan background saya juga dulu saya penyanyi profesional ya, dari jebolan ajang-ajangan gitulah ya. Ajang lomba nyanyi ya. Sampai sekarang masih ada tuh ajangnya, tapi saya udah ikut udah lama banget, tahun 2005. Jadi udah sesepuh ya. 2005 loh, udah 21 tahun berarti yang lalu ya. Jadi emang cukup lama bergelut di bidang nyanyi, namun puji nama Tuhan ya. Sekian banyak proses dalam kehidupan saya sampai akhirnya saya menemukan Kristus. Kalau diceritain Bapak Ibu, aduh nggak bakalan cukup Om, nanti sampai siang juga Om, sampai makan siang gitu. Ya, jadi tahun 2013 berarti sekitar 13 tahun yang lalu, saya ingat tepatnya tanggal 16 Februari, saya menyerahkan hidup saya untuk dibaptis, untuk Tuhan Yesus, untuk ikut Tuhan ya. Prosesnya luar biasa dan ya saya bisa kenal Tuhan pastinya lewat anak-anak Tuhan ya. Salah satunya yang Tuhan pakai adalah ya mantan pacar saya dulu yang sekarang jadi suami saya, yang menginjili saya juga dengan mertua saya yang saat ini sudah almarhum ya, yaitu Ibu Esther. Dan ya pada saat itu saya berkesempatan, Tuhan berikan kesempatan amazing, saya mengalami Tuhan. Saya tidak bisa mengelak lagi setelah bertahun-tahun itu putus nyambung, udah kayak lagunya BBB itu putus nyambung, wah udah gitu kan. Sampai karena udah nggak mungkin ya. Dan pada saat itu pacar saya yang sekarang jadi suami saya itu umurnya di bawah saya 5 tahun lagi. Kayaknya udah secara spek tuh udah nggak ada yang mungkin semua deh, apalagi agama dan anak gembala lagi Bapak Ibu. Ya jadi memang pergumulan yang berat, tetapi puji nama Tuhan, Tuhan akhirnya saya menerima Tuhan, Tuhan melawat saya dan saya merasakan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Tuhan memberikan flashback dari kehidupan saya masa kecil sampai hari itu, dan ada satu suara di dalam hati saya yang bilang pada saat itu saya nggak ngerti itu suara apa, tetapi saya tahu itu suara Tuhan saat ini yang bilang kalau Maya tidak ada yang kebetulan. Dan pada saat itu saya sedang berada di Israel Bapak Ibu. Itu melalui pergumulan dari suami saya. Ya, dia pada saat itu ngajak saya ke sana, dia bilang udah lu jalan-jalan aja. Gua yang ibadah, gua yang bergumul sama Tuhan. Pokoknya lu jalan-jalan aja, ini kesempatan terakhir. Habis itu kalau misalkan Tuhan emang jawab, kita nggak bisa sama-sama, ya udah Tuhan pasti jawab di sana. Aku yakin dia bilang gitu. Ya, berbulan-bulan ngajakin ke sana, tetapi saya tolak. Terus sampai akhirnya ya udah deh, kalau emang Tuhan lu ngizinin gue nginjekin kaki ke sana, gue akan ke sana. Nah, pada saat dia ngomong kayak gitu Bapak Ibu, uangnya tuh nggak ada. Ya, sampai dia tuh garage sale. Ya, dia jualin tuh barang-barang dia, sepatu, jam tangan, semua ini pada saat itu belum kayak zaman sekarang gitu kan, banyak ya. Kalau kita lihat ya orang yang jual-jual pre-love. Nah, pada saat itu belum era IG kayak sekarang. Jadi jualnya itu dari teman ke teman. Dalam singkat cerita Bapak Ibu, nggak sampai 1 bulan itu uang udah terkumpul bahkan lebih.
ya sampai jajan-jajannya tuh bisa. Ya padahal kan kalau emang apa namanya pada saat itu memang Tuhan izinkan dia tuh lagi nggak pegang uang pada saat dia ngomong itu, dan dia pengen challenge juga. Sebenarnya kalau minta sama orang tuanya mungkin bisa, ya. Tetapi itulah Tuhan, sampai akhirnya saya bisa menginjakan kaki di sana. Kalau ngomong soal banyak hal, ya bahkan paspor saya aja tuh harusnya udah nggak bisa karena udah di bawah 6 bulan ternyata. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, dari berbagai macam paper yang harusnya nggak mungkin, jadi mungkin intinya saya baru bisa dapat kepastian berangkat itu di bandara. Karena orang travelnya juga udah pusing ngurusin visa saya yang mepet banget. Dia bilang 50-50 ya kamu berangkat apa enggak. Ya udah saya kan nothing tulus dong. Yang satu lagi bergumul juga nih. Ya kan, ini bener jodoh gue apa bukan gitu kan. Sampai akhirnya ya udah di bandara itu orang travelnya lari-lari. Mai, dia bilang gitu. Lu jadi berangkat. Wah, kaget saya Bapak Ibu. Sampai akhirnya pas saya menginjakan kaki di tanah Israel, satu hal yang menghantam saya langsung saya ingat, ya. Kalau memang Tuhan lu gitu kan mengizinkan gue menginjakan kaki di sini, pasti gue akan menginjakan kaki di Israel. Dan pada saat menginjakan kaki di sana, wah saya merinding Bapak Ibu, dan gak bisa tidur berhari-hari, agak terganggu pikiran saya, ya. Sampai akhirnya suatu pagi yang saya dikasih flashback gitu sama Tuhan, dan ada suara yang mengatakan tidak ada yang kebetulan, dan hari itu pas banget kita ada pergi ke Sungai Yordan. Dan saya tanpa bertanya sama siapapun, tanpa cerita sama siapapun, tetapi dorongan itu begitu kuat. Saya menulis nama saya di situ, saya nggak cerita sama siapapun karena ini adalah keputusan pribadi. Dan saya percaya Tuhan sudah jamah saya di sana. Dan saya dibaptis di Israel tahun 2013. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Gak ada yang hebat dari saya Bapak Ibu. Kemudian begitu saya pulang, saya benar-benar berkobar-kobar. Saya belajar bahkan dari dua sisi itu, saya semakin menemukan Kristus. Amazing Bapak Ibu. Dan ya semakin dibuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan, ya. Dan saya memutuskan untuk belajar semua ibadah kayaknya saya ikutin deh Bapak Ibu, ya. Seminggu 5 kali, kecuali sekolah minggu tuh saya nggak ikut, ya. Mau ibadah youth, ibadah wanita, pendalaman Alkitab, apalagi tuh, ya. Ibadah hari Minggu, ibadah tengah minggu, semuanya saya ikut Bapak Ibu. Kecuali tadi sekolah minggu, ya. Saya jadi nggak pernah ikut sekolah minggu, tapi sekarang suka ngajar juga di sekolah minggu, ya. Jadi pada saat itu saya benar-benar berkobar-kobar, saya cinta sekali untuk mengenal Kristus, dan saya memutuskan pada saat itu tanpa keraguan sedikit pun untuk meninggalkan karir saya, meninggalkan dunia keartisan yang pada saat itu saya paling banggakan, mungkin saya kejar gitu kan, saya paling nomor satukan, ya. Dan saya tahu itu adalah untuk beberapa orang di sekitar saya itu pasti adalah keputusan yang bodoh menurut mereka. Keputusan yang bodoh, ini apaan sih orang nih udah kesurupan kayaknya ya. Terus apa namanya, ya karena saya benar-benar, saya nggak bisa gitu loh. Saya udah memutuskan untuk oke, saya mau ikut Tuhan, saya mau fokus belajar tentang Tuhan. Dan saya pada saat itu ditawarkan oleh label saya untuk perpanjang kontrak dengan semua benefit yang lebih dari sebelumnya, tetapi saya nggak ambil gitu Bapak Ibu. Ya, dan saya cuma menyelesaikan kontrak-kontrak yang tersisa, selebihnya saya benar-benar hilang dari peredaran, benar-benar hilang. Dan mungkin kalau keluarga saya sering nyariin saya ada di mana, mereka nggak tahu saya ke gereja. Ya, dan puji Tuhan Bapak Ibu, itu adalah sebuah keputusan besar, tapi saya tidak pernah sesali sampai hari ini. Dan ya gak lama, 6 bulan kemudian, ketika akhirnya saya harus mengaku sama ibu saya, papa saya sudah meninggal, dan ya udah pastilah ada drama-drama ya, diusir dari rumah ya kan, terus bahkan gak hanya itu aja, saya malah putus sama pacar saya. Dan saya pikir pada saat itu ini kayaknya mungkin keputusan yang paling baik. Karena apa? Capek dengerin gitu, maksudnya kayak terima ikut Tuhan cuman gara-gara pasangan hidup. Ya itu udah pastilah. Udah pastilah, orang kan cuma tinggal menilai aja, tapi kan balik lagi. Waktu yang akan
benar-benar membuktikan gitu. Tapi pada saat itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya juga nggak perlu untuk menjelaskan apa-apa karena saya yang tahu diri saya dan pacar saya juga pada saat itu yang tahu bagaimana. Tetapi ya justru oke. Tetapi ya singkat cerita Bapak Ibu, waktu berjalan tahun 2014 justru kita menikah, makanya ada 3 anak ini. 2014 kita menikah. Ya, kemudian ya berjalan melayani. Saya semakin tahu bahwa segala talenta yang Tuhan titipkan, kalau dulu untuk karir, ya untuk nyanyi dari panggung ke panggung, tetapi Tuhan mau pakai itu untuk di altarnya Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan tahun 2020 waktu itu mami kami meninggal dan COVID ya, bertubi-tubi deh. Jadi mami itu meninggal bulan Februari, mami mertua saya, kemudian COVID. Kemudian di akhir tahun Bapak Ibu terjadi, ya saya percaya semua gereja pada saat COVID ya kita mengalami guncangan dari banyak hal. Dalam keuangan, dalam banyak hal gitu kan. Tapi bukan hanya itu saja, pada saat itu kami mengontrak di ruko gitu, ada 3 ruko. 3 ruko jadi dibuat satu bangunan gitu, mengontrak 3 ruko. Dan pada saat itu kami baru saja memperpanjang ruko itu. Kontrak ruko itu selama 3 tahun. Ya selama 3 tahun 3 ruko ya kira-kira 1 miliar lah untuk memperpanjang, baru lunas di bulan September. Ya kami sudah melunasi itu. Kemudian di bulan Desember Bapak Ibu, di bulan November kami mendapat info bahwa sang pemilik ruko terlilit hutang dengan bank. Dan semua asetnya disita. Semua asetnya disita Bapak Ibu, termasuk ruko yang kami kontrak dan sudah kami lunasi. Akan tetapi dia nggak bisa mengembalikan uangnya. Sedangkan itu uang kas gereja kami dengan keadaan COVID pada saat itu Bapak Ibu. Dengan keadaan COVID, bayangkan kita semua struggle, maksudnya strategik mungkin dengan uang kas kita gitu kan. Tetapi pada saat itu kita udah, kita belain untuk kontrakan dulu deh. Dan Tuhan izinkan uang hampir 1 M itu melayang. Dan kami nggak punya tempat untuk beribadah Bapak Ibu. Karena hanya dikasih waktu 1 bulan untuk meninggalkan tempat itu ya. Dan Bang kan nggak mau tahu. Ya, Bang nggak mau tahu, dan pemilik itu sudah sama sekali nggak punya apa-apa untuk membayar. Wah mungkin cuman bayar mungkin 2 juta, 5 juta, ya jadi apa gitu kan? Dengan nggak bisa gitu. Dan kita pun ya sebagai ya papi juga bilang kita hamba Tuhan, kita masa mau kayak debt collector, nggak mungkin kan? Nah sampai singkat cerita, tetapi Tuhan itu terbukti kasih setianya Bapak Ibu. Walaupun pada saat itu kami bisa terbilang luntang-lantung lah dalam beribadah. Tetapi yang penting kami bisa ibadah Bapak Ibu. Amazing. Saya melihat perjalanan dari tahun 2020 semenjak kami, itu awal 2021 lah ya. Kami pindah dan waktu itu ada sahabatnya papi saya juga yang meminjamkan tempat untuk kami bisa beribadah menggunakan dalam setiap hari Minggu atau ada ibadah-ibadah yang lain. Jadi kami bisa menggunakan tempatnya secara gratis Bapak Ibu. Dan kami membayar, tentunya kami cuma membayar segala keperluan yang harus dibayar ya, seperti listrik, keamanan, ya keperluan gedung lah, ya air dan bla bla bla. Akan tetapi kami tidak membayar sewa. Ya. Kami berjalan ibadah di sana 4 tahun, puji nama Tuhan, ya tapi ya dalam hati ketar-ketir udah pasti, ya. Terus udah gitu di tahun-tahun terakhir kemarin kami juga, terus itu tempat ternyata kami juga dikabarin di kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa tempat itu juga mau dijual. Waduh, ibadah di mana kita gitu kan? Tapi baik, banyak orang yang bersimpati gitu dengan gereja kita dan mereka menawarkan ya udah pakai aja tempat gua gini sampai akhirnya kita memutuskan untuk kita ke kerabat kita, ke tempatnya Tante Desi ya, kita ibadah yang tadinya pagi kayak di tempat ini jadi sore gitu. Ya singkat cerita Bapak Ibu,
Tuhan tidak pernah meninggalkan. Walaupun pada saat itu mungkin kita terlihatnya seperti luntang lantung kayak mungkin bangsa Israel, buka tenda, tutup tenda, ya kan, terus ya mengikuti kemana Tuhan memimpin lah. Ya singkat cerita, pada saat itu papi masih memegang penggembalaan, akan tetapi mungkin dengan kondisi yang ada terus nggak ada penopangnya, nggak ada penolongnya, dia merasa ini mungkin terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Akan tetapi ya semenjak mami sakit memang secara apa ya, kami yang sudah menjalankan untuk daily-nya gitu loh. Jadi sudah dipersiapkan ya, dan sekitar tahun 2022 akhir saya dan suami kami mendapatkan tawaran untuk pindah ke Amerika. Adik saya tinggal di Amerika, adik kandung saya, adik kandungnya suami saya juga tinggal di sana. Tapi ini tawarannya dari adik saya untuk menjalankan bisnis di sana, coffee shop. Oke, kita bikin ministry di sana, bla 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 bla. Ya COVID ya Bapak Ibu ya, dan pasti semua orang pengen mencari kesempatan yang baik gitu loh. Apalagi mungkin seorang kepala keluarga pasti dia memikirkan untuk masa depan keluarga, untuk anaknya gitu kan, bisa sekolah yang baik, bla bla bla, dan semuanya udah apa ya, udah mulai dijalankan, tinggal kami ngurusin surat-surat ke sana. Dan di saat yang bersamaan Bapak Ibu, ya kami di sana rumah udah ada, kendaraan udah ada, anak-anak sekolah gratis di sana, ya kan, bla 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 bla. Pokoknya kita udah memikirkan dari A sampai Z-nya, dan udah tinggal ngurusin surat-surat untuk berangkat, ya. Suami saya juga udah pelajarin bisnisnya, udah bla 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 bla. Oke, pokoknya kita berangkat gitu kan. Sampai akhirnya di saat yang bersamaan, di momen yang bersamaan, papi panggil kami berdua dan beliau bilang, papi mau serahin tongkat estafet sama kalian. Waduh, piye iki loh. Iya kan, piye iki loh, ya kan. Tetapi kondisinya begini. Nah Bapak Ibu, secara manusia itu nggak mungkin ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu pada saat itu kondisinya gereja kita, mungkin secara hitung-hitungan manusia harus ada tutup itu gereja. Asli, harus ada tutup. Jadi oke, ini uang kas tinggal segini. Ya, ini kalau udah buat bayar bulan ini, bulan depannya saya hitung tinggal sisa 300.000. Amazing banget Bapak Ibu. Dan mungkin nggak gitu loh. Dan pada saat itu gereja juga sedang mengalami perpecahan yang di Bekasi. Ruko kami di Bekasi juga udah mau dijual. Wah pokoknya chaos deh Bapak Ibu. Ya tetapi saya tetap percaya kalau ini gereja Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan adalah gembalanya, gembala agung kita. Dan kalau memang Tuhan masih berkenan, bukan Tuhan yang tutup, gereja ini gak akan tutup. Itu yang menjadi keyakinan saya dan suami. Dan pada saat itu saya cuma bilang sama suami, oke, Amerika terlihat menjanjikan. Tetapi kalau kita memilih untuk ke Amerika, itu berarti kita secara tidak langsung kita akan bilang gereja ini pasti tutup. Karena siapa lagi yang mau pegang? Ini uang kas kayak gini mau kasih sama asosiat pastor kita, ya kagak mau lah mereka lah. Gimana? Nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Ini tinggal bayar satu ini dengan catatan kita pun nggak bisa ambil apa-apa dari sini. Kalaupun bisa berjalan, itu pun nggak ada bagian sama sekali ya buat keluarga gembala tuh nggak ada. Gimana? Ya, tapi kalau misalkan kita pergi, berarti kita sama aja ya udah. Seolah-olah kayak Tuhan, seolah-olah ya. Saya tahu ini bukan karena kami berdua, tapi karena Tuhan. Tetapi seolah-olah pada saat itu Tuhan memberikan amanat itu sama kita berdua. Kalau kita bilang tidak, ya udah sama aja kita seperti membiarkan ini, ya udah tutup aja gitu loh. Karena siapa yang mau pegang dengan kondisi seperti itu, ya. Nah Bapak Ibu, dan pada saat itu nggak ada apa ya istilahnya, ya nggak ada orang yang emang secara apa ya, mungkin secara keuangan kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa untuk gereja. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya itu dari luntang lantung sampai akhirnya ya udah kita berani untuk oke, kita mengambil keputusan, kita nggak jadi ke Amerika, kita pasang badan sih gitu kan, ya kita berani aja, kita percaya kalau Tuhan emang yang pilih kita, yang pimpin kita, pasti semuanya akan bisa berjalan.
ya, dan itu aja yang jadi keyakinan kami sampai hari demi hari, dan kami juga berdua, kami juga ada satu bisnis, jadi kami ya bisnis kecil-kecilan lah. Jadi paling tidak untuk kami sekeluarga ya walaupun kecil-kecilan tapi yang penting bisa gitu lah. Nah Bapak Ibu, sampai akhirnya tadi gereja yang di Bekasi juga udah terancam tutup karena udah dipasang spanduk dijual. Sampai pada satu hari itu ada ibadah wanita WBT Jabodetabek Kapur minta ibadah di tempat kita. Waduh, kita cuma punya tempat di Bekasi, ada tulisan dijual lagi. Terus saya akhirnya beraniin diri untuk bilang sama papi, ini gimana ya kondisinya? Boleh nggak itu dicopot dulu, gitu kan? Terus akhirnya dia, ya udah copot aja. Ya udah copot aja, boleh. Bener ya? Oke, copot. Terus udah gitu setelah ibadahnya udah berlangsung lewat, terus pengerja kami yang di Bekasi itu dipasang lagi nggak? Gak usah. Gak usah, dan sampai sekarang tidak dijual Bapak Ibu. Dan kita masih bisa berjalan, puji Tuhan. Ya, dari satu tempat ke tempat yang lain Tuhan pimpin dan Tuhan pelihara. Kita masih bisa ibadah ya. Dan tahun ini kami mengalami mujizat yang luar biasa setelah dari tahun 2020 akhir sampai akhirnya 2026 kami ada tempat ibadah sendiri walaupun mengontrak ya, dan amazingnya adalah terlalu banyak mujizat yang Tuhan izinkan terjadi ya. Kita pada saat itu Tuhan memberikan hikmat untuk kita mengadakan fundraising. Itu hikmatnya sebenarnya diberikan sama saya gitu. Dan gak ada satupun dari anggota jemaat kita yang percaya, bahkan pelayan dan pendeta pun gak percaya dengan hikmat itu, dengan program itu. Tapi ya udah, saya bilang sama suami saya, kalau memang Tuhan kasih bebannya itu sama kita berdua, ya udah kita yang jalanin dulu, nanti mereka akan mengikuti dan mereka akan melihat. Dan gak sampai dalam waktu 2 bulan Bapak Ibu, ini amazingnya Tuhan, terkumpullah sekitar hampir 250 juta dan kita bisa sewa tempat, kita bisa renovasi, kita bisa pindah. Terima kasih buat Ibu Desi, terima kasih untuk sahabat-sahabat papi yang lain yang sudah menopang kita pada saat kita nggak punya tempat. Tapi ya itulah Tuhan, ya walaupun masih ngontrak Bapak Ibu, ya tetapi ya itulah amazingnya Tuhan. Dan kesaksian yang kesaksian yang mungkin sederhana Bapak Ibu. Dan kalau misalkan orang pada tanya saya, kok kamu berhenti nyanyi sih, kamu kemana aja, gak pernah kelihatan gini-gini. Enggak, saya gak berhenti nyanyi, saya bilang gitu. Hanya saja sekarang bernyanyinya saya itu sudah mempunyai purpose yang jelas untuk Tuhan Yesus nyanyinya. Ya, jadi kayak dan itulah ya, ikut Tuhan memang Tuhan gak pernah menjanjikan selalu gampang, selalu mudah, selalu enak. Tetapi ketika kita melihat pertolongan Tuhan yang mungkin gak kelihatannya amazing, spektakuler. Kalau kita mengharapkan yang amazing dan spektakuler terus mungkin kita bisa kecewa sama Tuhan. Tapi penyertaannya dari hari ke hari itulah yang amazing. Memberikan kita kekuatan setiap hari. Dan seiring berjalannya waktu kita melihat ke belakang, wow pertolongannya Tuhan emang benar-benar amazing. Bukan dengan kacamata kita tetapi dengan pengertian kita, bukan dengan pengertian kita, tapi pada saat kita melihat bagaimana rancangan Tuhan ini udah utuh kelihatan, di situ kita baru bisa melihat bahwa rancangan Tuhan benar-benar amazing Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan kesaksian saya yang sederhana ya. Semoga memberkati kita semua tentang Tuhan Yesus kita yang amazing, yang luar biasa. Jadi apapun saat ini yang mungkin kita sedang hadapi, ada Tuhan. Jangan pernah takut walaupun kelihatannya itu gak mungkin Bapak Ibu. Orang bisa meninggalkan kita, keadaan mungkin gak selalu baik-baik aja, bahkan mungkin parah. Ya mungkin Tuhan izinkan untuk kehilangan ini dan itu, tapi kalau kita percaya, ya kita percaya bahwa apa yang kita jalani ini semuanya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Dia sendiri yang akan bertanggung jawab, dia sendiri yang akan terus menolong kita. Hari lepas hari kita akan melihat sendiri bahwa kok bisa ya, kita akan amazed sendiri sama perbuatan Tuhan ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Nyanyi boleh? Oh ya.
selalu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus bersama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami adalah bejana-bejana Tuhan. Jadilah kepada kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pakai kami, bentuk kami Tuhan Yesus. Kami mau dan kami percaya setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Tuhan, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang lebih besar daripada sekedar diri kami sendiri, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Thank you Jesus. Bersama-sama kita katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersyukur di kaki-Mu Tuhan Yesus. Tersyukurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Yes Lord. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
rencanamu untuk memuliakanku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kehendakku Yesus Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Berdiriku seumur hidup kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan kami. Berkati saudara kami Ibu Maya yang memberikan kesaksian perjalanan imannya. Tuhan telah menangkap dan memberikan kepercayaan yang besar, dan ini semua satu proses yang sudah dijalani dengan tidak mudah, tapi kami melihat bagaimana tangan Tuhan terulur, berikan pertolongan, kemenangan. Dan Tuhan, kami berdoa buat Maya, terus Tuhan pakai sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan, bahkan akan menjadi berkat lebih besar lagi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami semua untuk bisa menyimak, memahami apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Maya. Jadi tadi disebut meninggalnya ibu mertua. Jaraknya 1 bulan persis dengan ibu gembala di sini, yang adalah juga mantan pacar saya. Jadi almarhum tante 29 Januari 2020, almarhum Ibu Esther 28 Februari, tidak lupa. Karena memang terus dimakamkannya juga deketan di satu klaster di San Diego ya. Dan memang itu masa-masa yang tidak mudah. Agak baper sih dengernya tadi. Ya, jadi masa-masa yang tidak mudah, dan saya bersyukur banget
kalau kita di sini bisa tetap berjalan baik ya. Dan ini semua karena support system yang berjalan baik, baik dari keluarga maupun dari jemaat. Ya, bersyukur banget kalau namanya up and down, ada juga namanya pandemi ya, namanya pandemi. Tapi ya Tuhan tolong semuanya bisa dilalui. Iya. Oke. Ceritanya nanti di meja makan. Dia kasih syarat, tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Syaratnya dimasakin, saudaraku. Karena beberapa kali diajak ya, sebenarnya waktu itu ya nggak jadi. Sekarang nggak tahu pendetanya khotbah di sini gimana masaknya coba. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bulan ini kita bicara tentang Elisa. Mulai dari perpisahannya dengan Elia dan juga hari ini, saudaraku. Ini minggu ketiga tentang Elisa ya. Elisa menyeberang sungai Yordan. Dulu sih ada lagunya ya. Yang pernah sekolah minggu. Sebenarnya tahu ya lagunya ya. Tapi kayaknya tahu. Kita menyeberang Yordan. Bener ya? Bener ya? Yang bisa coba siapa? Kayaknya nyanyi tuh. Oh gitu? Kita menyeberang Yordan. Haleluya. Menuju ke Kanaan. Haleluya. Meski banyak rintangan. Haleluya. Gitu. Yang sudah lama hidup, dia tahu, yang baru hidup enggak tahu. Tapi lagunya seperti lagu apa ya? Michael Rowe, The Buddha Soul, gitu ya. Lagu-lagu barat. Oke, kita itu menyegarkan saja dulu. 2 Raja-Raja 2 ayat 13-14. Sekali lagi kita berdiri dan kita membaca ayat ini. Sama-sama kita membaca dari alamatnya mulai. 2 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Elisa baru saja menyaksikan satu peristiwa yang luar biasa. Kalau di negara kita, kalau sesuatu yang tidak biasa dan itu dalam skala besar disebutnya apa, saudaraku? KLB. Apa itu, saudaraku? Kejadian luar biasa, ya, kejadian luar biasa. Itu yang dilihat oleh Elisa. Itu ketika gurunya dan mentornya yaitu Elia terangkat ke sorga, dijemput dengan kereta berapi. Garis bawahi, apa saudaraku? Kereta berapi. Dulu waktu kecil saya mendengarnya waktu saya sekolah minggu, kereta api. Jadi saya bayangkan tuh kereta api ya. Padahal merangkak ya. Itu cepat begitu, apalagi kalau dia berdiri. Lebih cepat lagi, apalagi terbang. Saudara pernah lihat kereta api berdiri? Merangkak aja, bus kecepatannya berapa, apalagi berdiri, saudaraku. Ini terbang. Dalam bayangan saya, kereta api ada sayapnya. Itu zaman saya kecil dulu. Karena guru sekolah minggu bilangnya dijemput oleh kereta api.
disebut di sini kereta berapi. Tapi waktu nanti juga kita lihat ada kudanya, ya, kereta berapi yang berkuda. Nah itu nanti. Bengong, ini yang terjadi pada Elisa. Bengong, dia berdiri, disebut di sini. Sesudah itu dipungutnya lah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dia berdiri, ya. Dia berdiri. Ya, mau ikut sekolah minggu boleh? Gak apa-apa, biar santai aja, kita santai di sini. Santai. Tolong dibantu Meris ya. Saudara, anak segini kan yang punya anak kecil dan pernah punya anak kecil paham ya. Tapi saya sama Pastor Gisel tuh kemarin bilang salut sama Maya. Dia berusaha anak 3, pergi ke sana kemari kan kita lihat. Oke, senang ikut sekolah minggu di sini. Ya, anak sekolah minggu ada tamunya. Lanjut ya, baik saudaraku. Beberapa saat Elisa bengong, dia berdiri seorang diri sendirian di tepi sungai Yordan. Sungai itu memisahkan Elisa dengan tempat di mana para nabi berada dan kota-kota yang sudah dilewati waktu bersama Elia. Itu sungai memisahkan. Kalau sungainya sekarang, sungai Yordan sekarang masih gitu aja ya, nyebrang gitu aja bisa ya. Tapi ini kan bicara 3.000 tahun lalu, mungkin lebih besar dari Cisadani, mungkin gak bisa nyebrang. Para nabi di seberang sungai itu bertanya-tanya, menunggu dengan cemas. Apa yang terjadi pada Elisa dan Elia? Mereka menunggu, tapi kemudian kita lihat disinilah apa yang kita baca tadi, disinilah kita melihat sebuah keputusan yang tepat dan berani diambil oleh Elisa. Elisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Elia mentornya, yaitu memukulkan jubah Elia ke air sungai Yordan, dan seketika sungai itu terbelah 2 dan bisa dilewati. Satu keputusan diambil. Kita mendengar tadi di sini saudaraku, orangnya masih ada. Ya, mungkin seperti itu ya, seperti Elisa. Dia berdiri, dia bingung. Ke Amerika atau tetap di sini, kan gitu ya, pilihan. Dan itu sungai yang harus diseberangi. Kalau diem gak terjadi apa-apa. Bertindak dalam tuntunan Tuhan, itulah yang paling tepat. Ya, Elisa kemudian memukulkan jubah yang dia pungut, jubah yang dia ambil, dia pukulkan ke sungai Yordan. Dia mencontoh mentornya yang melakukan hal itu ketika menyeberang ke sebelah sana. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita masing-masing pernah mengalami juga yang namanya saat sendirian. Elisa sendirian di seberang sungai Yordan. Dia harus memilih, dia kembali kepada para nabi-nabi yang mencemooh mereka dulu. Waktu perjalanan kan dicemooh. Elisa, berhenti kamu, Tuanmu itu akan diangkat ke sorga. Hai bodoh, ngapain ikut Elia terus? Dan sekarang Elianya nggak ada, dia kembali. Kira-kira kalau dia kembali disambut atau dicemooh? Pasti dicemooh. Udah aku bilang, udah saya bilang, udah kami kasih tahu. Tapi saudaraku, Elisa memutuskan, dia kembali. Dia sendirian, tidak ada orang yang peduli. Gak ada yang bisa diajak ngomong di sana. Saudaraku, kesendirian itu biasanya punya teman, saudaraku. Saudara tahu temannya sendirian? Saudara pernah kesendirian itu biasanya ditemani oleh rasa takut dan panik, betul?
biasanya begitu. Ya. Ketika kita sudah merasakan gak ada orang lain yang mau tolong, gak ada orang lain yang memperhatikan, kesendirian kita ditemani hanya oleh rasa takut, panik, khawatir, dan cemas. Dan dalam keadaan ini saudaraku, saudara dan saya harus segera mengambil keputusan, jangan tunda berlama-lama. Ambillah keputusan, jangan hanya berdiri, jangan hanya diam di tepi sungai Yordan. Bertindaklah, pukulkanlah jubah Elia itu ke sungai Yordan. Ambil keputusan, bertindaklah, maka terbukalah jalan. Amin. Kalau kita diam, airnya gak akan terbelah. Kita harus bertindak, maka terbukalah jalan. Saudaraku, beberapa hal kita akan bahas pagi hari ini. Yang pertama, melangkah dengan otoritas yang baru, ya. Melangkah dengan otoritas baru. Katakan sama-sama, 2, 3. Melangkah dengan otoritas yang baru. Ya. Elisa berdiri di sungai Yordan, di sebelah sana dalam keadaan syok. Karena gurunya Elia terangkat ke sorga, sehingga teriak. Di sini kita lihat rasa syok Elia, rasa kebingungan Elia, teriakannya di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dengan orang-orangnya yang berkuda. Jadi rupanya yang dilihat bukan kereta berapi saja, tapi ada orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggut-kannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Kita lihat di sini betapa syoknya Elisa, dia teriak begitu makin jauh makin tinggi Elia dijemput oleh kereta berapi. Lalu dia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Gak tahu mau ngomong apa, tapi itulah yang dicatat Alkitab. Ya. Elisa mencoba bertahan supaya bisa melihat Elia terangkat ke sorga sampai tidak terlihat lagi. Karena syarat dan ketentuannya adalah jika engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka apa yang kau minta akan digenapi. Syarat dan ketentuannya adalah melihat Elia terangkat ke sorga. Saudaraku, dan ketika dia melihat, mungkin matanya juga gak berani berkedip, saudaraku ya. Dia usahakan terus lihat, karena kalau sampai dia tidak melihat, Elia beralih dari kelihatan sampai tidak kelihatan, dia khawatir dia tidak mendapatkan apa yang diminta. Bapak Ibu Saudara, ketika benar-benar Elia tidak kelihatan, perasaan Elisa luluh lantak, campur aduk, sedih. Itu yang terjadi, saudara. Saudara, mungkin membandingkan ya, kalau di orang meninggal, di mana puncak kesedihannya? Coba, orang meninggal, ya, dari kelihatan menjadi tidak kelihatan, itu puncak ya, betul, sepakat ya. Ya, saudara melihat itu waktu tutup peti almarhum Ibu Gembala, sampai begitu ya, Pastor Gisel. Dia seperti itu. Mungkin kalau kita lihat ini, Bapakku, Bapakku, kereta dan seterusnya diteriakkan, saudaraku, oleh Elisa. Seperti ini saya membandingkan seperti keluarga terdekat kita meninggal, orang tua atau anak meninggal, waktu jasad terlihat, ya, waktu jasad terlihat itu masih biasa, masih ada, ya, masih ada. Tapi waktu menjelang ditutup, nggak kelihatan lagi. Ya. Saudara pernah nggak sih ada keluarga terdekat meninggal, waktu belum ditutup berharap bangun lagi? Ada yang pernah begitu? Ini konyol memang, pernah ya?
Pernah ya? Waktu papa saya meninggal, saya ini pendeta. Dan ternyata anak saya juga gitu. Waktu belum ditutup mah berharap bangun dia. Iya kan? Berharap bangun. Siapa tahu gitu. Jadi masih ada harapan karena masih terlihat. Tapi waktu ditutup tidak terlihat lagi. Air mata jauh lebih banyak dari waktu masih terlihat. Terus ada keluarga yang bilang, udah jangan nangis gitu. Pernah saudara begitu kan? Pernah. Kalau cewek dibiarin. Iya kan? Kalau cowok katanya gak boleh ada air mata, kan gitu ya? Ajaran siapa itu? Waktu papa saya meninggal, mau begitu ditutup, ya saya tahan dong, saya pendeta kan gengsi ya. Dikuat-kuatin, tapi waktu benar-benar tertutup, saudaraku, pecah tangisan itu. Lalu om saya yang pendeta, dia tepuk dari belakang. Udah, jangan nangis. Rasanya tuh saya mau balik, saya mau hajar. Lu nggak pernah kehilangan bapak kali ya, saya pikir begitu, itu di hati saya tuh seperti itu. Saudara bisa bayangkan kesedihan Elisa waktu dia melihat terangkat, mungkin bangga. Wih, bapakku naik kereta berapi, tapi begitu tidak terlihat, dia syok, dia teriak, bapakku, dia panggil. Nah, saudaraku, tapi Elisa tahu apa yang menjadi tugasnya dan dia harus mengambil keputusan. Ia sadar bahwa ada di tangannya jubah Elia. Jubah yang digunakan Elia membelah Sungai Yordan. Kemudian Elisa melakukan hal yang sama. Ya, dia lakukan dengan satu otoritas yang baru yang sudah diperoleh. Dia lakukan. Dan dia berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Dia pukulkan dan sungai itu terbelah. Nah, saudaraku, poin di sini adalah berseru dengan iman. Ini yang dilakukan oleh Elisa. Berseru dengan iman, bukan dengan keraguan. Saudaraku, kalau orang teriak, itu sebenarnya yakin benar atau kurang yakin sih? Ya, yakin. Saya punya paham lain. Kalau orang teriak marah-marah itu nggak yakin orang itu. Iya. Coba saudaraku, perhatikan. Di keluarga, kalau yang banyak marah itu yang paling lemah. Siapa yang bilang ya? Siapa yang bilang ya? Jadi orang yang paling banyak marah di rumah itu orang yang paling lemah. Dan dia menunjukkan kemarahannya dengan suara yang keras, yang tinggi. Kalau ada bapak-bapak sering ngamuk di rumah, itu ternyata tandanya paling lemah. Iya, paling lemah, paling takut, paling khawatir. Kalau ibu-ibu sama gitu ya, sama. Menutupi kelemahannya dengan suara yang keras. Jadi saudaraku, teriakan itu kadang-kadang justru menunjukkan keraguan. Jadi kompensasinya tinggikan nada, gitu. Padahal nadanya udah ditinggikan sampai C, kembali ke C, gitu ya. Suruh tinggikan lagi sampai nyekek. Gitu. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini, kalau saudara mau berwibawa, bicaralah yang lembut. Saudara pernah gak dinasihati orang dengan kata-kata lembut terus nangis? Pernah gak? Atau sebaliknya, saudara dibentak-bentak, saudara tambah marah? Mana yang lebih sering? Mana yang lebih nyaman? Yang pertama. Nah, tapi di sini sebenarnya problemnya Elisa, saudaraku. Dia teriak, di mana Allah, Tuhannya Elia? Tapi di sini saya menggarisbawahi, ini bukan teriakan keraguan, tapi dia mengkonfirmasi
ada Allahnya Elia yang kemarin atau yang tadi yang dipanggil Elia bisa belah sungai Yordan. Sekarang dia konfirmasi, mana Allah Elia? Dia pukulkan. Saudaraku, teriakan ini adalah teriakan deklarasi iman yang dilakukan oleh Elisa. Dia ingin mengkonfirmasi bahwa Allah yang sama yang membuat mujizat yang Elia lakukan, Allah itu jugalah yang dia yakini bisa membuat mujizat ketika dia menyeberang sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepada Allah Elia itulah Elisa berseru dan minta pertolongan. Nah saudaraku, Elisa tahu bahwa yang membuat Elia menjadi seorang nabi besar bukannya dari kekuatan diri sendiri, atau bukannya dari jubahnya, atau hal-hal lain yang ada pada dirinya, tetapi saudaraku, karena kepercayaannya kepada Allah. Percaya kepada Allah yang Elia juga percayai, sehingga Elisa berteriak, mana Allah Elia? Tunjukkan. Yang kedua saudaraku, sebutan memanggil Elia, ya, maksud saya memanggil Allah Elia. Elisa menyadari bahwa kekuatan dan kuasa yang ada pada Elia bukan terletak pada jubahnya. Jubah Elia bukannya benda sakti atau benda keramat, ya. Jadi saudara-saudaraku, harus dipahami bahwa yang berkuasa bukan jubahnya Elia, bukan. Yang berkuasa bukannya jubah Elia atau kekuatan yang dari Elia, bukan. Tapi jubah itu memang diwariskan sebagai kenangan. Jadi saudaraku, dalam kekristenan tidak ada benda sakti. Ya. Termasuk Alkitab ini saudaraku, ini bukan benda sakti. Tapi firman Tuhan itulah yang berkuasa. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Pernah satu kali saudaraku di Merak, dulu Om baptis di Merak, sering baptis di Merak, dari sini ke Merak baptisan di sana. Jadi ada satu anak muda dibaptis, terus dia bilas di kamar mandi, Alkitabnya kebawa. Selesai dari kamar mandi dia sampai sujud gemeteran, Om, minta maaf saya berdosa. Kenapa? Tadi baru dibaptis. Alkitabnya kebawa ke WC katanya. Alkitabnya dibawa ke WC. Ya enggak masalah, Alkitab adalah benda biasa. Saudara pernah bawa Alkitab begini enggak? Ya? Dosa lu diketekin Alkitab. Bawa Alkitab tuh harus begini. Nah ini, apalagi sambil khotbah kayak gini. Nah, saya masih bisa jalan-jalan loh saudara. Bendanya nggak apa-apa, tapi juga kita harus hargai ya. Kita harus hargai. Tapi ini bukan sakti, bukan keramat. Tapi jujur saudaraku, jujur. Di sini saudaraku, ada Alkitab saya yang pertama saya pakai. Ada Alkitab papa saya yang masih cetakan TJ. TJ ya, C itu TJ gitu ya. Mungkin yang OE juga ada. Kesamaan kita adalah kita punya yang di atas, opa saya haji. Baru tahu kan? Opa saya haji. Kalau saudara yang lihat waktu Moti menikah, ada yang pakai gitu kan? Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini soal Alkitab. Jadi Alkitab papa saya waktu sudah jadi pendeta, itu saya mau ke sekolah Alkitab tuh saya nggak punya Alkitab saudara.
Jadi saya ambil Alkitab papa saya, masukin koper, saya bawa, dicariin. Zaman dulu Alkitab sulit, saudara, apalagi di kampung ya. Cari. Waktu saya udah sekolah Alkitab, udah selesai, saya bilang, Pak, dulu Alkitab papa saya curi. Masih saya simpan sampai hari ini, saya rawat, saudaraku. Dalam hati kalau dibuang gimana? Masa Alkitab buang ya? Alkitab saya yang satu lagi itu, yang banyak yang ditambah-tambahin. Saudara punya Alkitab yang ditambah-tambahin gak sih? Atau saudara dulu waktu kecil kurang bahagia, gak gambar berwarna gitu, terus diwarna-warnain, ada gak sih? Ada ya. Saudara simpen gak kalau udah jelek? Ada yang dibuang gak? Rasanya gimana ya? Kita harus tetap simpan. Tapi itu bukan benda keramat, ya. Itu bukan benda sakti, bukan. Tapi kita menghargai. Coba Elia juga begitu. Dia bukan benda sakti, bukan benda keramat. Elisa menghargai itu sebagai warisan atau kenangan dari Elia. Tetapi dari jubah itulah dia diingatkan. Ada kuasa. Roti dan anggur seringkali dianggap benda keramat, benda sakti, ya. Sampai kalau batuk, sudah ada ketawa. Kalau batuk keluarin perjamuan suci dari kulkas, terus diminum, saudara. Ya sama saja dengan minum apa begitu ya. Gak ada kuasa apa-apa di benda itu. Kapan benda itu berarti? Ketika dijalankan sakramen, didoakan, angkatlah cawan. Ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan, itu baru berarti. Ya kalau kita ambil dari kulkas, dalam nama Yesus, ambil aja sebotol, saudara. Yang setuju katakan amin. Pak Sukitong langsung melirik. Enggak, saudaraku, enggak ada benda sakti. Saya punya dulu jemaat di sini, istrinya pernah datang ke sini, sekarang tinggal di Bekasi. Dulu jemaat awal, kerja di Lampung, saudaraku. Terus belum waktunya pulang, dia pulang, Bapak Ibu. Belum waktunya pulang, dia pulang. Terus istrinya bingung, kenapa pulang? Enggak, katanya. Dia langsung ke kamar, saudaraku, ada benda yang diambil. Bingung istrinya. Ini suaminya nggak pernah ke gereja, istrinya rajin banget. Suaminya nggak pernah ke gereja. Yang diambil apa, saudaraku? Alkitab. Istrinya, puji Tuhan, suami gue, gitu. Belum dengar cerita. Waktu kembali lagi, mulai tenang, gak gerasa gerusu. Nah, kemarin pulang ngapain ya? Iya, ada yang mati di kerjaan. Saya harus bawa, udah ke rumah sakit, makamkan, terus saya nggak bisa tidur, takut. Terus kemarin ngapain? Ambil Alkitab. Buat apa Alkitab? Ditaruh di bawah bantal. Ditaruh di bawah bantal. Ayo, ada yang pernah takut terus taruh Alkitab bawah bantal? Gak ada yang ngaku maksudnya. Yang gak ada apa-apanya, saudara, taruh novel juga sama di bawah bantal sama Alkitab. Iblis gak akan takut. Yang iblis takutkan adalah firman Tuhan yang ada di hati kita. Nah, saudaraku, Elisa mengajarkan saudara dan saya agar memiliki iman yang tertuju pada Allah saja, bukan tertuju pada manusia atau benda-benda. Bukan tertuju pada manusia. Seringkali ada namanya kultus individu. Oh, kalau yang doain pendeta A itu lebih manjur. Nah, kalau gembala sidang sendiri mah udah biasa. Kalau pendeta B itu maksudnya besar ya, jangan terus di Benyamin gitu. Besar itu juga, saudara, jangan apa besar badannya, bukan besar namanya gitu, saudaraku. Itu baru manjur. Saudara tahu kan? Kalau minta doa pendeta besar, PK-nya juga mesti besar. Kalau enggak mau datang dia. Dosa yang ngomong
pendeta. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan bahwa yang dipanggil itu adalah Elia, fokusnya kepada Elia. Jangan sampai, yang dipanggil itu Allahnya Elia, kuasanya bukan terletak pada jubah. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, iman kita berbelok dari yang iman kepada yang tidak kelihatan, kepada iman yang kelihatan. Jadi, saudaraku, saudara ingat orang Israel, dia harus beriman kepada Allah, tapi kemudian dia menyembah lembu emas, dia menyembah ular yang ditinggikan. Ada namanya imannya berbelok atau penurunan kualitas iman, kemerosotan iman dari yang kepada yang tidak kelihatan kepada yang kelihatan. Kenapa Tuhan marah? Tuhan bilang, siapa yang digigit ular tedung kalau memandang patung ular tedung akan sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Patungnya kah? Bukan. Yang menyembuhkan Tuhan, karena Tuhan bilang, lihat. Tapi kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian di generasi berikut, mereka mempercaya yang berkuasa itu adalah patung ular tedung, bukan Tuhan lagi. Sama seperti saya pernah ceritakan, papa saya mendoakan orang karena di kampung perjalanan jauh, kalau orang sakit digotong-gotong kasihan juga, sapu tangan didoakan. Dia bilang nanti tumpangkan di atas kepala anakmu. Orang ini pulang, ibunya pulang, ditaruh di atas kepala anaknya, sembuh. Panasnya langsung turun kayak paracetamol aja tuh. Terus disimpan. Nah, sapu tangan. Orang tahu gak sih kalian sapu tangan yang muda-muda, yang anak-anak? Taunya tisu sekarang. Sapu tangan, tahu ya? Sapu tangan yang harum baunya, gitu ya. Itu lagu dulu. Disimpan. Anaknya sakit lagi, ditaruh lagi. Sembuh. Tetangganya sakit, ditaruh, sembuh. Papa saya dengar tidak mau lagi dia. Karena sapu tangan itu kemudian diyakini ada kuasa di dalamnya. Seperti jubah Elia. Oh bisa, jubah terus yang dipakai. Kan gitu ya. Saudaraku, termasuk minyak urapan. Papa saya pernah tuh dulu. Saya belajar banyak itu dari orang tua saya. Jadi disimpan tuh minyaknya, terus dioles-olesin. Sembuh pada zaman itu. Ini kan puluhan tahun lalu. Saya masih kecil, masih SD. Terjadi seperti itu. Dan dari sejak saat itu, benda-benda yang berhubungan dengan seperti yang sudah dilakukan, tidak lagi dilakukan. Jadi ya, didoakan saja, nggak pakai minyak lah, nggak pakai sapu tangan lah, nggak. Jubah Elia tidak ada kuasanya. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus tidak ada kuasanya tanpa kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur itu. Jubah Elia tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak hadir dalam doa-doa Elisa. Jadi saudaraku, kepada Allah Elia itulah Elia berseru. Dan Elisa mengajarkan pada kita agar memiliki iman yang tertuju kepada Allah saja. Iman kepada yang tidak kelihatan. Kalau iman kepada yang kelihatan itu namanya penyembahan berhala. Ya. Mempercayai benda itu adalah berhala. Penyembahan berhala. Saudaraku yang berikut, bertindak dengan iman. Elisa tidak hanya berdiri dan diam di tepi sungai Yordan. Elisa tidak hanya menunggu air terbelah, melainkan bertindak memukulkan jubah Elia ke air. Mungkin saudara tanya, kalau waktu itu Elia tepuk begitu saja, bisa nggak terbelah airnya? Bisa nggak? Ya bisa aja, karena bukan jubah yang berkuasa. Tapi kenapa jubah? Ini
konfirmasi Allah yang sama tadi ya. Allah yang sama yang dipercaya Elia. Allah yang sama yang menolong Elisa. Dan Allah yang sama juga yang menolong kita sekarang. Amin. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya inilah yang kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Ketika jalan kita buntu, ketika tidak ada orang yang peduli, kita bertindak. Ya, bertindak dengan iman. Iman kepada Allah. Allahnya Elia, Allahnya Elisa. Allah yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita bertindak, sesuatu terjadi. Amin. Ketika kita bergerak, sesuatu terjadi. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Saudaraku, konteksnya di sini adalah Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan seorang ayah yang anaknya sakit dan mohon kesembuhan. Permohonannya diawali dengan kalimat begini, saudaraku. Jika engkau dapat melakukan sesuatu. Ya, jika engkau dapat melakukan sesuatu. Itu di ayat sebelumnya, saudaraku. Jika engkau dapat melakukan sesuatu, lakukanlah supaya anakku sembuh. Saudaraku, jika engkau dapat melakukan sesuatu, lakukanlah supaya anakku sembuh. Saudaraku, apakah orang ini sedang meragukan kuasa Tuhan? Saya katakan tidak. Ia sedang mengkonfirmasi secara langsung dengan Yesus yang dia pernah dengar melakukan mujizat, menolong banyak orang. Jadi di berbagai tempat sudah dilakukan mujizat oleh Tuhan Yesus dan hari itu dia berhadapan langsung. Dia bilang, jika engkau dapat melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika engkau dapat melakukan sesuatu seperti yang engkau lakukan di kota-kota lain, lakukanlah supaya anakku sembuh. Jadi konfirmasi. Dan jawaban Tuhan, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, sering kita dengan yakin mengatakan begini, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul? Ya iyalah namanya Tuhan. Ya iyalah namanya Tuhan, gak ada yang mustahil. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan yang tidak bisa membuat kemustahilan, ya kita yang salah. Kita yang keliru. Ya, kuasa Tuhan gak terbatas, amin. Kuasa Tuhan bisa melakukan segalanya. Jadi kalau kita cuma bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya gak ada lebihnya, gak ada plusnya sebagai orang percaya. Tapi di sini Tuhan kan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang, hei Bapak, kan yang datang ini Bapak, gak ada yang mustahil kalau kamu percaya. Seolah-olah seperti itu, saudara. Gak ada yang mustahil kalau kamu percaya. Percaya apa? Bisa Yesus bisa melakukan sesuatu. Kalau engkau dapat, lakukan sesuatu. Dijawab, tidak ada yang mustahil kalau kamu percaya. Jadi saudaraku, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Baik membuat mujizat atau kesembuhan, kuasanya tidak terbatas. Permasalahannya ada pada ayah si anak tersebut. Apakah benar-benar ia percaya? Permasalahannya adalah pada kita, pada saudara dan saya. Apakah benar-benar kita percaya? Kalau Tuhan Yesus pasti bisa. Kalau Tuhan Yesus pasti mampu. Tapi sebesar apa kepercayaan kita? Seperti apa kepercayaan kita? Jadi masalahnya bukan pada kuasa Tuhan, tapi pada percayanya saya dan saudara. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita untuk memfokuskan iman hanya kepada Yesus, mempercaya Yesus sepenuhnya, bukan beriman kepada hasil yang kita inginkan. Biasanya nih kalau kita menginginkan apa ya? Apa itu? Pengen apa?
Pengen rumah, ya udah, nggak apa-apa. Ya. Siapa tahu segera menikah. Pengen rumah, pengen rumah. Terus saudaraku, biasanya kita doa, betul? Doa. Terus kalau kita bicara pada orang tua, bicara pada pendeta, kamu imani rumah itu. Saudara pernah dengar begitu? Atau pernah mengatakan untuk diri sendiri, saya imani. Saya imani. Ya. Saya pernah dulu belum punya mobil, saya pinjam mobil ke rumah seorang pendeta. Wih, Pak Martin mobilnya ganti-ganti, punya showroom ya? Padahal saya pinjam kan, saya bilang ini punya jemaat, jadi jemaat yang ini, jemaat yang ini, jemaat yang ini, gitu kan, digilir aja. Enak malah gak bayar pajak, saudara. Bensinnya juga diisiin. Itu mobil kantor di zamannya. Yang isi kantor, saudaraku. Bahkan saya pernah tuh isi bensin, diminta bonnya. Kenapa? Nah di kantor kan dicatat kilometer ya Pak ya. Kalau kemudian bensinnya lebih banyak terus kilometernya lebih sedikit kan diusut ya. Diminta, saya bilang enggak, saya rela kok beli bensin kan saya yang pakai. Enggak gitu, nanti dicatat kilometernya gitu ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Terus si pendeta bilang gini, oh ya udah Pak, diimani saja mobil ini. Diimani saja. Saya kan pendeta ya, tahu dong firman Tuhan. Saya langsung berdiri, jangan engkau mengingini harta orang lain. Jangan engkau ingin harta orang lain. Firman Tuhan berkata, ih Pak Martin bisa aja. Saudaraku, imannya jangan kepada barang. Imannya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Mungkin yang kita inginkan rumah, realistis aja lah ya rumah ya. Sekarang kan rumah tuh ukurannya 5-60 meter tanahnya ya. Kalau yang diimani itu yang dapatnya, yaitu maksimal. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan, mungkin tanahnya dikasih yang 100 meter atau 120 meter. Ya kan? Imannya kepada siapa? Tuhan, bukan kepada benda. Bukan beriman kepada hasil yang kita inginkan, tapi kepada Yesus yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Sehingga minggu lalu ada, 2 minggu lalu ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang impossible menjadi possible. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian tak terbatas. Masing-masing kita punya pergumulan. Mungkin hari ini saudara sedang berada di tepi Yordan. Saudara kalau di tepi Yordannya banyak kan enak ya? Halo? Kalau di tepi Yordannya banyak kan enak ya? Tapi saudara saat ini mungkin di tepi Yordannya sendirian. Mau ajak ngomong gak ada yang diajak ngomong. Mau teriak juga gak ada yang dengar. Tapi saudara punya Tuhan, Allah Elia, Allah Elisa, Allah kita semua di dalam Yesus. Dia menolong kita untuk menyeberangi Yordan. Dia menolong kita untuk menyeberangi sungai Yordan. Sehingga kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai orang percaya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu,
caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ada di posisi seberang Sungai Yordan seorang ini. Jadi dikatakan di titik terendah. Kita pernah mengalami titik itu. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang mengalami titik terendah. Saudara, Tuhan gak pernah biarkan saya sendirian melewati proses, melewati waktu, melewati masalah yang kita hadapi. Tuhan mengangkat kita. Hari ini kita semua mau diangkat Tuhan. Tuhan membawa kita menyeberang Sungai Yordan. Tuhan membawa kita menyeberangi Sungai Yordan untuk menikmati Kanaan. Kuasamu tak terduga caramu. Caranya luar biasa. Kau yang kuandalkan di setiap langkah
terbatas dalam setiap Yes, kehidupan. yes, yes. Kami mau belajar untuk kami menaruh iman kami hanya kepada Yesus. Yes, amin, amin, amin. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Sekalipun kami berada di dalam lembah kelam, bahkan saat kami berada dalam titik terendah hidup kami Tuhan, Engkau yang mengangkat kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Amin, 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 amin. Engkau yang menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya saat itu kami boleh selalu mengingat bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami, mengingatkan kami saat ini Tuhan. Untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan. Untuk kami terus beriman dan semakin teguh kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau sudah tanamkan benih-benih firman-Mu dalam hati Bapak Gembala untuk disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Biar semakin hari semakin Engkau tambah-tambahkan hikmat daripada dari surga, dan boleh membawa kami jemaat-Mu untuk kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Berkati dengan kesehatan yang baik, berkati dengan berkat-berkat yang dari surga Tuhan limpahkan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh pelayan Tuhan, berikan kesetiaan untuk lebih lagi melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi pelaku setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami datang padamu ya Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan yang mengalir pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat dan berkati Ibu Maya dalam pelayanannya. Beliau sudah bagi berkat untuk kami, memberi semangat, memberikan kami pencerahan, dan perjuangan yang tidak mudah itu membuat kami juga bersemangat untuk menjalani apapun yang terjadi. Menjalani hidup kami dan saling menopang satu yang lain, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami pulang dengan selamat. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang hadir dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, juga rencana-rencana ke depan yang dicita-citakan Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan memberkati korban persembahan untuk kasih gereja, dan juga persembahan untuk kesejahteraan pelayanan dan persepuluhan. Biar Tuhan yang membalas berlipat ganda, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.